Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngulik, jumpa lagi dengan saya Indra di indragunawan.com. Alasan saya bikin video ini karena 7 bulan dari sejak video saya yang terakhir, dan YouTube ternyata ngasih peringatan ya. Jadi kalau misalkan lebih dari 7 bulan nggak ada upload, kita akan di demonetize gitu. Nah, dan itu beats the purpose kenapa saya punya salah satu alasan kenapa saya punya channel ini gitu. Nah, mungkin saya juga utang untuk ngasih update ya tentang apa yang terjadi dalam hidup saya selama ke belakang ini. Dan salah satu alasannya tentu saja saya tersibukkan dengan hal-hal yang lain, dan biasanya waktu ini saya atur gitu. Jadi kalau misalnya saya punya jatah waktu yang sama untuk melakukan hobi atau melakukan aktivitas lain di luar kerjaan, nah sekarang waktu yang saya pakai ini pun use up gitu ya, jadi terpakai untuk aktivitas-aktivitas yang lain gitu. Kayaknya saya pernah cerita bahwa di industri ini kalau kita tidak ada modal passionnya tuh akan sulit gitu ya. Jadi jarang banget untuk orang yang kerja di dunia IT, apalagi kalau dia software engineer ya, itu cuman yang orang yang datang ke kantor kemudian kerja melakukan sesuatu dan selesai gitu. Biasanya mereka juga punya passion di sana gitu, dan itu yang mendorong semangat kita ya. Jadi kalau nggak ada passion sama sekali mungkin agak susah gitu. Di video sebelumnya saya kan sebut ada salah satu alasan kenapa saya nge-reject salah satu kandidat yang interview di perusahaan saya, karena saya ngelihat ada passionnya di sana gitu. Untuk melamar pekerjaan ke tempat saya aja atau dengan role yang dia mau pada saat itu, dia kurang paham gitu mengenai tugas dan tanggung jawabnya. Biasanya kalau orang yang punya passion, sebelum melamar tuh dia sudah mulai mencari tahu perusahaan itu kayak apa, produknya kayak apa gitu ya. Kemudian pada saat interview pun dia tahu gitu, saya udah mulai riset mengenai perusahaan kalian atau produk kalian gitu. Nah itu tuh tidak ada gitu, kayak saya cuma coba ngelamar ke sini pengen tahu deh masuk atau enggak gitu. Nah untuk kehidupan saya sendiri, kalau saya ngelihatnya, kalaupun saya bekerja di perusahaan ini tanpa harus mikirin dapat kerjaan sampingan dan mau tidur enak, itu semua bisa juga ya gitu. Tapi ada satu passion dalam diri saya yang memang kalau bagaimana cara saya memberikan kontribusi balik ke masyarakat gitu. Awalnya saya pikir dengan bikin YouTube channel, sharing pengalaman saya itu bisa menjadi salah satu yang membantu. Tapi sejak dari tahun lalu, sejak saya pindah ke perusahaan ini, sebetulnya saya ada satu kerjaan sampingan ya, channel freelance. Dan syarat utama dari harus ngambil pekerjaan ini adalah jangan sampai kerjaan ini mengganggu pekerjaan utama gitu. Jadi kalau dalam satu kondisi pekerjaan ini mengganggu pekerjaan utama, saya pasti akan mengutamakan pekerjaan utama gitu. Dan itu yang sering banget terjadi konflik mengenai ini gitu ya, dimana pekerjaan sampingan atau yang sesuatu yang saya lakukan voluntarily itu menjadi lebih demanding daripada pekerjaan utamanya sendiri gitu. Nah sebelum masuk ke contoh, saya pengen cerita kenapa saya melakukan hal ini gitu. Jadi saya pernah buat video bahwa tidak ada pekerjaan apapun di dunia yang memberikan job satisfaction 100% gitu. Di kantor saya banyak teman saya yang sebenarnya semacam mungkin desainer, dia punya atau ngambil side job desainer di luar. Kemudian kalau dia product engineer, dia juga punya sampingan di tempat lain bikin produk atau punya startup yang lain gitu. Juga dengan software engineer apalagi gitu ya. Dengan kondisi pekerjaan kita yang remote atau hybrid sekarang ini, itu sangat memungkinkan gitu. Nah cuman syarat utamanya gini, kalau misalnya kita punya waktu 100% untuk pekerjaan utama, dan kalau kita punya kerjaan sampingan bukan jadi 80-20 gitu, harus jadi 100 plus 20% misalkan waktu di luar. Seperti saya bilang di video sebelumnya, komitmen saya untuk pekerjaan di luar pekerjaan utama itu adalah 2 jam sehari ya gitu. Jadi kalau sekarang di Kuala Lumpur ini sekarang jam 7 saya syuting video ini, jam 7 itu kalau di Indonesia sampai jam 6 gitu, karena di sini waktunya 1 jam lebih, 1 jam cepetin kan gitu. Jadi kita sekarang jam 7. Nah sebagai perbandingan sholat subuh di sini pukul 6 gitu. Nah bagaimana saya memulai hari saya? Biasanya saya bangun pukul 6, kemudian di pukul 6 sampai dengan pukul 8 tuh waktu saya yang kritikal untuk melakukan apa yang saya lakukan hari itu gitu. Biasanya saya buat checklist kah, to-do list kah, atau bukan to-do list, saya sebutnya my do list gitu ya. Ada beberapa hal yang ingin jadi highlight saya pada hari itu, saya susun dari pukul 6 sampai dengan pukul 8. Nah itu saya sebutnya sebagai internal planning ya. Sarapan apa segala macam juga di waktu ini. Nah saya mulai pukul 8:30 itu ada stand up dengan tim saya yang di kerjaan sampingan gitu. Dan itu biasanya nggak boleh lebih dari setengah jam lah. Biasanya saya hanya untuk membahas fokus apa hari ini, kemudian apa yang mereka lakukan, ada pending dari yang lama atau enggak. Pukul 9 sampai dengan pukul 5 start itu pekerjaan full saya. Jadi
kalau bisa pekerjaan itu tidak lebih dari rentang waktu itu ya, kalau enggak saya nggak punya waktu untuk pekerjaan yang lain. Nah, karena setengah jam saya udah pakai di awal, saya punya waktu 1,5 jam lagi di akhir hari untuk melakukan pekerjaan lain. Biasanya ada meeting di jam istirahat lah, makan siang, atau misalkan ada sesuatu yang harus saya kerjain hands on, nah itu ada 1 jam lagi, biasanya saya pakai itu jatahnya malam ya gitu. Nah, tadinya hal ini udah jalan 2. Nah, kemudian di kerjaan ini juga ternyata ada lagi satu project yang saya handle. Awalnya project ini saya pikir nggak akan kita dapat ya, ternyata dapat. Dan ini merupakan project riset juga gitu, bukan project bikin sesuatu, project riset untuk menganalisa behavior voters untuk pemilu gitu. Nah, project ini sebetulnya saya pakai waktu 1 jam jatah, karena ini juga merupakan salah satu project yang saya masukkan ke dalam kapasitas saya untuk kerjaan di luar gitu ya. Nah, tapi namanya saya sudah tua kali gitu ya. Jadi biasanya saya punya energi untuk melakukan pekerjaan lain pukul 10 malam gitu sampai dengan pukul 12. Nah, itu 2 jam itu jatah saya kerja yang lain. Cuma sekarang lebih enak istirahat, lebih enak cooling down kalau malam itu gitu. Jadi kalau malam saya sekarang udah susah banget untuk memulai mood untuk mengerjakan sesuatu gitu, dan itu jadi problem saya gitu. Nah, ini yang lagi saya coba sinkronisasi lagi waktu saya gitu ya. Jadi mungkin saya sekarang sudah ngerasa dalam kondisi di mana pekerjaan sampingan ini lebih mengganggu daripada pekerjaan, atau lebih demanding daripada pekerjaan utama gitu. Nah, termasuk kalau saya sekarang pegang handphone aja takut, jadinya takut itu karena semua message yang datang di WhatsApp lah atau segala macam itu biasanya demanding juga gitu ya. Kita lagi tenang-tenang ada pesan minta tolong apalah atau minta kerjain apalah segala macam gitu, dan itu saya berada dalam siklus itu selama 7 bulan terakhir, sehingga nggak sempat ngapa-ngapain lagi, nggak sempat untuk bikin konten di YouTube. Tapi di sisi lain juga akhirnya ketika saya punya spare waktu itu, saya benar-benar pakai untuk sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan kerjaan, ya main musik lah, latihan band lah, apa segala macam gitu ya. Karena itu alasannya itu tadi, karena pekerjaannya sudah demanding, kemudian juga pekerjaan sampingan juga lebih demanding lagi. Kemudian juga saya harus juggling, mengatur waktu untuk saya pribadi, untuk keluarga, untuk yang lain gitu ya. Nah, jadi video kali ini video check-in saja. Semoga tidak hilang dari tujuan awal kenapa saya bikin channel ini. Dan kalau setup ini bagus, sebenarnya ini lebih praktis karena ini saya cuma pakai kamera kecil aja, sedikit simple lighting, dan ini merupakan setup portable gitu. Sekarang kita sudah boleh lagi beraktivitas di luar, tidak seperti pada masa pandemik. Jadi biasanya kalau seperti ini saya lebih baik syuting di luar gitu. Karena prinsip saya begini, kalau saya perlu waktu untuk fokus, untuk ngerjain sesuatu yang misalkan perlu fokus gitu ya, saya mungkin perlu ruangan ini untuk kerja. Biasanya saya bisa pakai headset kalau nggak mau terganggu sama yang lain. Tapi saya sadar bahwa proses kreatif itu juga perlu treatmentnya gitu, dan ternyata proses kreatif saya nggak bisa di ruangan ini, karena ini ruangan yang sekarang jadi kantor buat saya gitu. Jadi karena pekerjaannya selalunya work from home, jadi di ruangan ini saya bisa menghabiskan banyak waktu, jadinya proses kreatifnya harus dipindah ke tempat lain gitu. Biasanya kalau nggak di cafe atau di tempat yang lebih baru gitu ya, fresh gitu, bisa menstimulasi kepala saya untuk mikir out of the box, saya perlu tempat lain untuk proses kreatif itu gitu. Dan di sini biasanya cuman untuk kerja yang fokus sekarang gitu. Jadi kalau kita lihat environment kerja hybrid saya, kalau saya perlu mengerjakan rutin di tempat ini, kalau saya perlu diskusi saya datang ke kantor, ketemu langsung lebih enak gitu ya. Dan kalau misalnya perlu proses kreatif, saya cari tempat lain untuk membantu proses kreatif saya. Baik, untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Semoga video pendek ini bisa sedikit ngasih update tentang apa yang terjadi dalam hidup saya. Kalau misalkan ada pertanyaan atau topik yang ingin saya bahas di video berikutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Ciao.